Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti luar biasanya, video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan berita politik yang dimana ini ada banyak hal baru yang akan kita saksikan tentang jalannya perpolitikan. Dan semoga ini bisa mengedukasi, menghibur kalian semua di rumah. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Yang saya tanya kepada masyarakat tertua di situ, saya tanya, Pak, sudah berapa presiden menginjakkan kaki di Miangas? Ya baru Presiden Jokowi itulah yang meninggalkan kaki di Miangas. Makanya beliau sempatkan untuk turun ke laut dan membasuh muka. Kalau catatan saya itu memang banyak sekali mengunjungi tempat yang baru pertama kali dikunjungi oleh Presiden. Duga belum pernah juga Presiden Duga di Papua itu ya. Dan terus Samosir aja belum pernah. Yang memang di dalam itu juga Papua dalam konteks satu harga atau harga yang sama itu pun juga sebenarnya kan bensin ya. Saya lihat cara yang betul Pak. Jadi saya lihat ada sesuatu yang sangat luar biasa manakala Presiden mencanangkan harga premium satu harga di daerah Papua. Belum menyampaikan di Jawa itu naik harga bahan bakar 1.000 saja demo terus-terusan. Di Papua 60.000 sampai 100.000 harga BBM nggak pernah pada demo. Nah itu luar biasa. Bahkan saat ini beliau bagaimana membuat harga bahan bakar menjadi sama di seluruh Papua. Tapi meskipun tidak demo, Presiden menaruh perhatian besar bahwa bagaimana agar harga yang kita nikmati di Jakarta ini di Jawa terutama juga bisa dinikmati dengan harga yang sama di Papua. Meskipun Pertamina harus mensubsidi 800 miliar. Tapi ini kan salah satu cara katakanlah menyatukan NKRI dengan hati. Betul. Ada satu kalimat beliau, Pak. Jadi ada satu kalimat beliau, inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Jadi itu betul. Kalau ini seriusnya kan, saya selalu mencatat sisi lain. Misalnya beliau Miangas itu presiden pertama. Nah di Samosir itu kan juga waktu ke sana bupatinya kan pidato kan waktu itu bahwa inilah presiden pertama yang datang ke tanah Samosir, kepingan bumi yang jatuh ke bumi, kepingan bumi, surga yang jatuh ke bumi kan gitu kan. Nah waktu itu kan saya pikir pidato bupati itu kan hebat sekali. Tapi waktu di Humbang Hasundutan maunya presiden kan inkognito, tapi ternyata kan disambut ramai juga. Nah, saya waktu itu ke bupatinya, Pak Bupati kan janjinya inkognito. Jawaban beliau kan hebat sekali Bupati ini. Pak Kardi, kalau di Samosir itu baru pertama kali setelah 70 tahun seorang presiden datang. Di sini sejak bumi diciptakan baru ada presiden datang. Sejak bumi diciptakan baru pertama kali presiden menginjakan kaki di sana ya. Itu benar-benar ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden yang mewujud nyatakan bukan hanya sekadar perkataan atau ideologi saja, tapi benar-benar melakukan. Dan kita bisa melihat bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dirasakan sampai ke pelosok-pelosok desa. Jika kalian tidak berpihak kepada masyarakat, kami siap keluar dari NKRI. Iya Bang, saya setuju banget apabila orang-orang seperti Anda itu pergi dari Indonesia. Ya, setuju. Dan Indonesia bersih dari orang-orang yang seperti Anda. Yang selalu demo sana, demo sini, komplain sana, komplain sini. Nggak jelas apa yang dikomplain. Sedangkan yang Anda komplain, yang Anda demo itu adalah Bapak Presiden Joko Widodo yang membangun bangsa dan negara ini. Awal-awalnya demo, ujung-ujungnya apa? Makzulkan Pak Jokowi, makzulkan Pak Jokowi. Nah, sebaiknya orang-orang seperti Anda itu minggat saja dari Indonesia ini. Indonesia tidak butuh kok orang-orang seperti Anda. Indonesia aman, tentram tanpa orang-orang seperti Anda. Silahkan pergi, ya. Ya, mereka mengancam, kalau tidak kami akan keluar dari NKRI, kami akan kabur dari NKRI. Kami rakyat Indonesia, apa yang kalian ancamkan itu kami bersyukur. Bersyukur orang-orang seperti kalian itu keluar dari Indonesia. Silakan keluar, minggat aja dari Indonesia. Ngapain? Indonesia akan lebih baik tanpa kalian ya. Teman-teman, kalian setuju mereka keluar dari Indonesia? Tulis di kolom komentar. Mengancam keluar dari Indonesia. Lawak kan? Bapak merasa banyak pendukung, ikut pilcaleg, perbaiki negaramu melalui konstitusi, bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. Bapak merasa hebat banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada, masuk jadi calon anggota. Coba Pak Hasto, ikut pilkada Pak Hasto. Independen. Kalau
kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan berapa suaranya pendukung Bapak. Ayo. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten, cari kau 1.500 suara kau bisa jadi anggota DPR. Kau 3.000 kau bisa jadi ketua DPR. Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Luar biasa Pak Ustadz ini. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Ustadz ya. Nah itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia. Astaga. Anda mengatakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda. Saya kira iya. Iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Siapa yang melukai Jokowi? Prediksi saya tahun 2023 ini boleh disebut sebagai tahun pengkhianatan terhadap Kang Mas Jokowi. Kita bisa ketawa sini seperti itu karena kesombongan mereka akhirnya diluluh lantahkan oleh rakyat karena melakukan hal seperti itu kepada Jokowi. Nyungsep teriak-teriak ribut hari ini. Jokowi itu jangan dizolimi, orang baik, orang yang didukung rakyat jangan dilakukan seperti itu. Akhirnya kalian apa kan ribut kan sampai hari ini. Kalah tuh. Bentar, kita bacain. Belum dipecat PDIP, Megawati hormati Jokowi sebagai presiden. Jokowi masih merah. Alasan apa pecat Jokowi? Beliau selama ini hanya diam, tidak pernah kampanye, tidak pernah dukung terbuka untuk paslon tertentu. Jokowi tidak mengkhianati siapapun, jangan marah pada Jokowi. Dan kali ini kita mahu mereact video yang mana bertajuk Kisah Cinta Jokowi dan Papua. Hanya Jokowi yang bisa begini untuk Papua. Sampai konten okay. kreator Malaysia bahas soal Jokowi ya. Bernama Jokowi dikatakan. Wow, okay. Jadi tanpa kita membuang waktu yang lama lagi nih guys, yuk kita terus saja semak video ini bersama. Semak video ini bersama-sama. Let's go. Okay. Kisah Cinta Jokowi dan Papua. Benar sekali. Kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat, sangat menyentuh. Okay. Jangan-jangan kebanyakan rakyat Malaysia ini lebih mencintai Presiden Jokowi daripada presiden mereka sendiri ya. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya Panglima Perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan dividen. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada Nah, Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan elit politik. Dia sedang main catur simultan. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali,
mengusulkan Presiden Joko Widodo layak menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Semuanya adalah ya pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Wow. Luar biasa ya Jokowi. Skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Ya dengan kasus ini jeblok. 16%. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya 16. Berapa? 1 sampai 10. 16. 5. Terima kasih. Ganjar, kamu di rumah punya kaca enggak? Kalau punya ngaca tuh, masa memberi nilai Presiden Jokowi 5? Kemelintiman. Emang kinerjamu jelas apa Jar? Selama menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun itu apa yang kamu banggakan Jar? Masalah itu wadas, terus banjir, terus apa lagi? Kayak gitu kok ngasih Presiden Jokowi 5. Makanya Jar, orang rakyat Jawa Tengah aja kamu itu 2 kali periode menjabat sebagai gubernur, sama lawan kamu itu selisihnya itu cuma sedikit Jar. Berarti kan rakyat Jawa Tengah juga banyak yang nggak suka sama kamu Jar. Ingat ya Jar, dulu yang waktu sebelum pemilihan presiden kok polling kamu itu tertinggi itu karena apa Jar? Karena kamu di-endorse sama Pak Jokowi Jar. Pak Jokowi pernah bilang, menurut saya besok rambutnya putih, mukanya berkeriput. Maka pendukung-pendukung Pak Jokowi mengira bahwa itu kamu Jar. Terus polling kamu naik. Padahal dulu kamu itu nggak akan dijadikan capres sama Megawati. Karena Megawati itu dulu mau nyapresin Puan Maharani itu. Tapi karena kamu di-endorse sama Pak Jokowi, polling kamu meningkat lebih tinggi, jadi kamu dijadikan capres Jar, kalau kamu pengen tahu. Terus si Pak Prabowo langsung deklarasi ke wakilnya Gibran. Nah, otomatis kamu langsung nyungsep, karena yang tadinya pollingnya banyak ke kamu itu kan yang pro Pak Jokowi. Jadi jelang purna sebagai Presiden Indonesia, tampaknya sedikit orang yang mengetahui dan memahami secara jernih ilmu tentang kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Presiden Jokowi selama ini. Kepemimpinan yang dipraktikkan Presiden Jokowi memang oleh beberapa pengamat dianggap powerful, kuasa dan pengaruhnya. Maka tak ayal nih hasilnya dalam membangun Indonesia sebanding dengan rasa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun berkuasa. Nah, berikut ini ada 3 ilmu mahal tentang kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Apa sajakah itu? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Kepemimpinan servant. Studio lovers, hilirisasi pembangunan transportasi publik adalah hal-hal yang dikerjakan dengan nyata di era Presiden Jokowi. Namun yang membuat Indonesia dan dunia gempar adalah metode belusukan Presiden Jokowi. Nah, ini dianggap sangat powerful karena kita belum pernah menyaksikan ada pemimpin di Indonesia yang mau turun ke lapangan, pasar, dan selokan yang akhirnya banyak yang mengikuti gaya kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia. Namun sebenarnya nih Studio Lovers, teknik ini bukan yang pertama kali loh di dunia. Tapi untuk konteks Indonesia, hal belusukan yang diaplikasikan oleh Presiden Jokowi menjadi yang pertama. Nah, sikap seperti ini pernah dilakukan. We talked about the president's desire to see manufacturing in the country. And it's something that we will look at. Wah, tanda-tandanya makin jelas ini. Tinggal tunggu tanggalnya aja ini mah. Buat yang belum tahu, Apple merupakan satu-satunya produsen smartphone di Indonesia yang diperbolehkan mengimpor produknya secara utuh, di saat produsen smartphone lain harus merakit produknya di Indonesia. Hal ini terjadi karena Apple menggunakan skema TKDN melalui investasinya di Apple Academy. Saat ini tim Cook pagi ini datang ke Indonesia dan bertemu Pak Jokowi untuk membahas niat Apple yang mau berinvestasi di Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, kabarnya tim Cook merespon keinginan Pak Jokowi untuk bangun pabrik Apple di Indonesia. Mungkinkah
ini pertanda kalau sebentar lagi bakal ada Apple Store di Indonesia. Ya walaupun prosesnya mungkin makan waktu yang lama, tapi seenggaknya udah ada respon positif dari pihak Apple sendiri yang bilang kalau Indonesia merupakan pasar yang penting buat Apple. Sekarang aja Apple udah bangun 4 fasilitas Apple Academy yang salah satunya baru aja diresmiin kemarin di Bali. Jadi nggak sabar nggak sih nungguin Apple Store ada di Indonesia? Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Apple distributor resmi di Indonesia ya? Jadi gimana menurut kalian? Kalau Apple Store sampai buka di Indonesia, kalian setuju banget nggak? Itulah kekuatan pengaruh dari seorang Jokowi ya, mendatangkan investasi-investasi yang besar atas Indonesia, yang pasti itu akan berdampak baik untuk industri di Indonesia. Ya, tidak ada presiden dalam sejarah Indonesia yang pengaruhnya sekuat Jokowi. Itu memang fakta dan real. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.